Assalamualaikum Mas Misbah. Ya, waalaikumsalam. Tadi saya sudah menyaksikan proses ya pengambilan indukan terus ditaruh di kolam ini. Tapi secara runtut Mas, Ya, pemijahan ini bagaimana Mas? Indukannya bagaimana sampai penetasannya? Kalau bisa diceritakan dong Mas, ini teman-teman senusantara nunggu nih Mas. Bagaimana bibit pemijahan yang baik ini Mas? siap, Silakan Mas siap, Misbah. siap. Gimana Mas Misbah? Yang terpenting itu dalam pemijahan itu di pemilihan induk. Pemilihan induk ya. Pemilihan induk. Itu kalau induknya belum siap itu akibat efeknya itu ke bibit biasanya. Entah itu lemas, entah itu di ukuran rete 1 itu sudah guling. Biasanya seperti itu sih. Kalau indikasi bibit itu siap yang seperti apa Mas? Induk sing siap. Induk siap, sorry. Nah, maaf, induk siap. kalau induk siap itu ya kalau dilihat dari fisiknya itu, kalau yang lakinya itu kan lincah terus sirip atasnya itu kalau dipegang itu bisa bergerak. Bisa bergerak. Oh itu laki ya tadi ya? Nah, itu laki. Terus alat kelaminnya itu merah. Merah ya. Itu tanda siap untuk dipijat. Saya udah siap pijat. Sebuah tanda. Untuk Bisa. yang indukan laki ini? Itu untuk indukan jantan. Kalau Beratnya Mas? Ada bebas. bebas ya? Nah, Yang penting ada ciri-ciri seperti itu tadi. Ciri-ciri seperti Kalau untuk indukan betinanya Mas? Kalau indukan betina itu juga sama, alat kelaminnya itu merah, cuman kalau yang memang betul siap gonat itu di pencet itu keluar telurnya. Kayak telur ya. Keluar telurnya. Nah itu Mas, gonat itu apa itu Mas? Gonat itu siap untuk dipijatkan. Gonat siap untuk dipijakan dengan perubahan warna ya? Perubahan Warna ya, warna Terus merah ya. Biasanya kuning itu, biasanya telurnya itu kuning keemasan biasanya. Kuning keemasan telurnya yang Telurnya. keluar ya. Biasanya. Terus kalau dipegang perutnya yang besar itu agak lentur, nggak keras. Soalnya Keras. hampir sama induk yang kenyang sama induk yang Berisi telur. berisi telur yang siap. Cuman kalau kenyang itu biasanya kalau dipegang itu agak merengkel gitu, agak. Oh, oke. Kos. Kenyang. Kalau yang Nah, bersih telur dia agak lentur ya. lentur nemen. Kalau ditaruh di bak itu bisa perutnya itu bisa ke samping semua. Oh iya saya pernah. Seperti tadi ya. Seperti tadi saya lihat itu ada. Nah, Mas, kalau bicara indukan ini ada strain tertentu nggak untuk indukannya, Mas? Kalau saya lihat tadi kan di Mas Misbah apa aja jenisnya campur kayaknya ya. Bebas ya. Yang penting indukan sehat ya. Indukan sehat terus nggak cacat induknya. Kayak induknya ya. Nah, proses setelah itu, Mas. Proses setelah itu ya langsung dikawinkan. Biasanya itu besok pagi itu sudah keluar telurnya. Persiapan kolamnya itu saya tanya tadi air harus bersih Mas ya di kolam teman-teman. Betul, air harus bersih. Harus bersih ya. Jadi justru tidak perlu ada penambahan fermentasi atau penambah probiotik nggak perlu ya. Aku lawaran kok, NWS ya. NWS. Natural water system. Nah nih NWS sistem baru, natural water system. Baru nih biasa RWS, GWS, ini NWS. Memang menarik bibitnya Mas ini Mas Misbah ini. Saya biasa pernah dulu ambil ke Mas Misbah, tapi mungkin nanti ke depannya juga berlanjut lagi. Jadi intinya itu setelah air disiapkan dan ukuran kolam yang ideal untuk perkawinan itu ukuran berapa Mas? Yang selama ini Mas Misbah lakukan? Sebetulnya kalau menurut spesifik sih ya enggak terlalu ditentukan dalam ukuran kolam. Sebetulnya bebas lah. Cuman lebih baik itu kolam untuk pemijahan itu lebih kecil. Istilahnya 2x1 atau 1,5x3. Pokok agak kecil lah. Agak kecil ya. Untuk pembuahan telurnya itu lebih sempurna. Oh gitu. Cuman untuk pemijahan. Itu prosesnya yang kalau biasanya pemijahan itu ovumnya keluar dulu ditembak sperma atau gimana itu Mas? Itu menurut sepengetahuan saya sih itu telurnya itu dikeluarkan kemudian dibuahi sama yang pejantannya ya. Pejantan. Tapi proses perkawinan itu ada dulu ya? Iya ada dulu ya. Proses perkawinan dulu. Cuma saya nggak tahu karena kalau tadi di syuting Mas Misbah marah katanya jangan Pak malu nanti malu saya. Nah jadi teman-teman jadi prosesnya kayak gitu. Nah, kemudian
fungsi tadi harus ada apa Kakaban. kakaban ya. Nah, Nah, sebetulnya- kakaban ini bahannya dari Dari paranet ya maksudnya dari iya, kalau saya itu lebih kuat. Sebetulnya ijuk itu hijau ya. kelebihan ijuk itu bisa merangsang indukan. Oke. Sebetulnya yang paling baik itu di ijuk sebetulnya. Oh, karena mungkin dia karena gesekan-gesekan hijaunya ya. Nah, Jadi lebih terangsang Mas ya. lebih terangsang. Kalau dikasih obat perangsang itu nggak bisa Mas ya. Orang aja. Cuman kalau saya itu pakai paranet itu kelebihannya itu kuat. Jadi bisa dipakai berapa kali ya. agak gampang brodol. Oke Mas, tadi saya juga lihat di sebelahnya itu kan ada kolam yang disiapin. Oh iya, betul. Nah, itu nanti besok atau berapa lama hari lagi tuh kakaban itu dipindahkan ke kolam yang itu Besok Mas? langsung besok. Besok langsung. Ah. Jadi malam ini sudah pasti kawin ya? Insya Allah moga-moga Insya Allah aja. aja. Nah, tadi juga ada yang menarik. Ada satu betina, satu jantan, satu jantan, 2 betina. Nah, Ini mempengaruhi hasil telurnya nggak itu Mas? sebetulnya gini, untuk pengaruhnya itu kalau satu-satu, kalau jantan satu, betina satu, itu lebih baik itu bobot atau besarnya itu Sama. sama. Oke. Kalau 1-2, pejantan 1, betina 2 itu lebih baik itu pejantannya lebih besar. Oh, yang tadi itu saya lihat memang ada 2 ya yang Iya, hampir betul. sama ukurannya, satunya malah lebih besar. Nah, jadi itu tips dari Mas Misbah yang sudah sekian lama bergelut dengan lele. Oh iya, ini ada hubungannya dengan bediding nih yang pernah saya bikin video. Mantap. Ya. Coba Mas, bediding ini gimana sih Mas untuk para pemijah Mas? Bediding itu ya nasib lah. Nasib. Oke, itu takdir, nasib katanya Mas Misbah. Jadi memang, jadi proses bediding sudah ada ya. Jadi lihat di video saya yang lalu. Jadi memang betul-betul membuat teman-teman kita para pembibit lele itu memang sakit ya. Sakit dalam arti beneran. Sudah sakit dalam fisiknya yang malam-malam Cuma meja. gitu, Mas. Kalau bediding itu arahnya itu mungkin bisa lolos itu kalau indoor lewat. Oh. Orang yang indoor. Nah ini ada trik lagi dari Mas Misbah nih. Itu bisa. Soalnya kalau indoor itu suhunya di dalam ruangan itu Betul. lebih stabil. Lebih stabil. Kan. Jadi mudah-mudahan Mas Misbah ada rencana Mas ya ke indoor Insya ya. Allah rencana. Kita doakan Mas Misbah secepatnya bisa buat kolam indoor. Jadi walaupun musim bediding, kita para peternak lele untuk konsumsian seperti saya ini tidak kesulitan dari bibit. Mas, kasih tip Mas untuk teman-teman yang mau mijah nih Mas. Apa Ya. Mas? Tipsnya ya dalami dulu ilmunya. Semakin dalam ilmunya, insya Allah proses selanjutnya itu lebih mudah. Berarti tetap harus belajar dan belajar. Pasti belajar itu nggak ada hentinya. Terus Ingat. belajar. Para peternak lele Nusantara, lele tidak akan putus untuk belajar. Walaupun Anda bagaimanapun Anda yang sudah katanya ahli tetap harus belajar. Harus belajar. Tidak ada ahli, tidak ada suhu ya. Mantap. Tidak ada suhu. Kita harus tetap belajar semua. Makanya saya ini ke Mas Misbah dalam proses belajar. Nah, seperti itu. Sama-sama belajar. Terima kasih banyak Mas Misbah. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman di seluruh Nusantara. Amin. Bagaimana cara meja yang baik. Kalau Anda mau ke Mas Misbah, main aja di Sukorejo. Tanya di Pandaan, Mas Misbah di mana, mereka bakal tahu semua. Nanti di deskripsi itu ada ya, tempatnya Mas Misbah di mana. Baik Mas Misbah, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.